Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Gus Mar di KBN Nusantara ini salah paham lagi, gagal paham lagi. Hasil potongan video kemarin dia komentari, dia salah pahami, ya. Yang kemarin saya reaksi itu, tapi setelah itu ternyata beliau bikin lagi, salah paham lagi, dan seakan-akan membenturkan Cak Nun dengan Alfian Tanjung. Lah, kalau yang di sini kan videonya KBN Nusantara yang tentang Alfian Tanjung, yang di situ Alfian Tanjung itu intinya mengatakan bahwa Anies jadi presiden itu nanti HTI dibangkitkan lagi, diadakan lagi kan gitu. Saya tegas ya, kalau soal HTI saya sendiri juga pernah diskusi sama orang-orang HTI. Pokoknya intinya HTI itu kalau mengkritik pemerintah itu karena statusnya. Status artinya NKRI ini sudah togut, terus pokok segala hal yang berkaitan dengan NKRI yang bukan khilafah itu sudah togut. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu statusnya saja sudah salah karena tidak sesuai dengan prinsip khilafah atau tidak negara khilafah seperti itu. Aku dewe tahu diskusi soal itu. Tetapi beda sama Cak Nun. Kalau Cak Nun itu mengkritik pemerintahan bukan karena pemerintah ini bukan khilafah Islam, bukan itu soalnya. Kalau Cak Nun mengkritik pemerintah itu karena lebih kepada perilakunya, lebih kepada yang dilakukan pemerintah itu apa, negara ini bagaimana kan gitu. Jadi lebih kepada perjalanannya, bukan kepada statusnya. Cak Nun sendiri juga pernah mengkritik HTI waktu di Gambang Syafaat dulu. Cak Nun mengatakan gini, pokoknya HTI mbok yo aja rumangsa bener dhewe kan gitu. Ya. Kita kan tahu kan HTI kan termasuk saya melihatnya termasuk orang-orang konservatif, ekstremis karena memang menganggap segala yang tidak sesuai dengan khilafah Islamiyah, khilafah yang seperti Abbasiyah Umayyah, Turki Utsmani ya. Kan mereka acuannya kan ke situ. Nah, selain itu dianggap togut. Nasionalisme itu dianggap paham yang memecah-mecah bangsa atau umat Islam. Jadi umat Islam dipecah-pecah dengan cara nasionalisme. Maka negara umat Islam itu terdiri dari negara-negara kan gitu. Ya padahal kalau kita lihat sejarah khilafah sendiri itu kan sejarah yang berdarah-darah tuh. Dari Abbasiyah Umayyah ke Abbasiyah itu kan berdarah-darah. Bahkan cucunya Rasulullah saja yang Imam Ja'far Shadiq itu sampai melahirkan sholawat asyhili itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhili dzalimin bi dzalimin. Itu juga pada era peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah, dan itu berdarah-darah juga gitu loh. Keluarga Nabi diburu, dibunuh dan sebagainya. Ya, khilafah Islamiyah pun jadi kontroversi juga. Jadi bukan kerajaan Islam tapi raja yang kebetulan beragama Islam. ya kejam juga khilafah itu. Dimana Umayyah itu juga mengkhianati perjanjiannya dengan Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, itu kalau pernah dibahas sama guru gembul itu kan. Kalau Umayyah itu pernah berjanji sama Hasan bahwa nanti suatu saat khilafahnya itu akan diserahkan kepada Hasan karena beliau yang berhak. Beliaulah yang berhak. Tapi ternyata diberikan kepada Yazid, anaknya sendiri, dan itu kejam juga Yazid bin Muawiyah. Jadi soal khilafah jelas ya, saya sendiri juga menolak itu karena kaku banget, pemahamannya kaku banget. Terus segala hal yang kaitannya dengan nasionalisme itu dia tolak. Jadi kan repot kalau seperti ini, ya. Dan Gus Mar itu seakan-akan kok membenturkan Cak Nun dengan Alfian Tanjung, seolah-olah menuduh gitu loh. Piye Cak Nun nek misale Alfian Tanjung apa dilindungi, dan Gus Mar sendiri juga mengatakan kata Cak Nun Alfian Tanjung dilindungi, padahal Cak Nun tidak mengatakan seperti itu. Nanti kita putar videonya. Ini dari Gus Mar seperti ini pernyataan beliau, coba. Tanjung ini Anda akan diam aja? Apa kelompok-kelompok seperti ini yang harus diranggul juga, kata Cak Nun itu? Kata Cak Nun, tapi enggak ya? Iya, Cak Nun mengatakan coba deh itu ranggul tuh Alfian Tanjung CS, kelompok jihadisnya, kelompok strukturalisnya, kelompok HTI-nya.
ingin mendirikan HTI, ingin menghidupkan kembali HTI nanti kalau Anies menang. Ya, Cak Nun, panjenengan kan resi, top, suhu, lebih hebat dari semuanya. Kan begitu, coba dirangkul deh. Coba rangkul itu, dilindungi Alfian Tanjung. Begitu maksudnya apa? Orang-orang seperti ini yang menurut Anda juga harus dilindungi oleh pemerintah kita, oleh Pak Jokowi. Cak Nun itu bicara merangkul itu konteksnya bukan ke Alfian Tanjung. Konteksnya itu pada saat sebelum 2019 pemilu itu, konteksnya itu Cak Nun berbicara soal partai PDI, Gerindra, PKS dan sebagainya. Boyo jangan berjalan atas dasar kepentingan sendiri-sendiri, tapi berpikirlah secara Indonesia. Itu maksudnya ya, Gusmar. Jangan terbiasa salah paham lah. Sampai sendiri juga menolak hoak gitu loh, kok pikiran sampean kok selalu hoak kayak. Ya nek seperti panjenengan ini kan diajak berpikir Indonesia aja sulit gitu loh. Diajak berpikir Indonesia aja sulit karena apa? Anda sudah cenderung nggak suka sama Mbah Nun. Anda cenderung kepada salah satu pihak, jadi sulit. Cak Nun kan tidak berpihak kepada partai manapun, beliau netral. Ya. Kalaupun seandainya Cak Nun pernah didatangi oleh HTI, oleh FPI kan pernah, atau di MAIA itu didatangi itu. Nah, Cak Nun merangkul itu dalam rangka mengendalikan, bukan membenarkan. Ya. Karena bahasanya Cak Nun itu nek misalnya aku mlebu ning kandang wedhus apa terus njuk dadi wedhus kan enggak. Nah, itu loh. Jadi itu strategi itu banyak caranya. Ya, dan Cak Nun itu mengandaikan menginginkan adanya pemimpin yang besar, pemimpin yang sejati gitu loh. Yang tidak terkotak-kotak. Konteksnya apa? Tentu bukan dalam rangka membenarkan perkataan Alfian Tanjung seperti yang di videonya KPN Nusantara ini. Ya, ini coba, ini Cak Nun yang videonya dipotong itu kan ini nanti. Pemimpin yang tidak berpihak kepada salah satu. Tapi rakyat juga kayaknya tidak menginginkan, juga tidak ingat bahwa mereka butuh pemimpin. Kalau pemerintah kan nggak boleh berpihak. Pemerintah kan dia harus berpihak pada seluruh bangsa Indonesia, bukan berpihak kepada golongan apa B. Bukan 212 dengan lawannya. Maksud sekarang 212 lawan pemerintah kan ya salah. Jadi nggak bisa. Harus ada pemimpin besar. Harus ada pemimpin besar yang tidak berpikir secara kotak-kotak. Karena kalau 212 sendiri itu kan rakyatnya yang datang siapa itu kan belum jelas tuh. Jadi sebenarnya itu energi yang mungkin bisa dijadikan untuk mengawal bangsa ini, mengawal berjalannya negara ini. Karena belum terpetakan, kekuatannya belum terpetakan. Itu dulu ya, konteks dulu itu ya. Jadi tidak selalu dianggap mendukung orang-orang yang ingin merongrong NKRI, orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah. Jangan diarahkan ke sana lah, Gusmar. Coba ini lagi ada beliau ini lanjutannya ini ya. Saya bergaul sama anak muda 18 sampai 35. Yang dipotong mereka saya ikut nyiapin lah, kamu harus bergaul lah, kamu harus jadi pemimpin yang tidak seperti sekarang. Kamu harus berpihak kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bukan berpihak kepada Golkar apa PDIP, Gerindra apa PKS. Bahkan sekjen PDIP kemarin ke sini saya bilang ya PDIP harus untuk Indonesia, jangan PDIP untuk PDIP, jangan Indonesia untuk PDIP, PDIP untuk Indonesia. Jadi berpikirnya PDIP maupun parpol dan golongan lain itu berpikir Indonesia. Sekarang itu namanya nasionalisme, nasionalisme jelas-jelas Cak Nun berbicara nasionalisme. Kalau HTI seperti yang Faisal Tanjung itu kan jelas menolak nasionalisme, gitu. Jelas-jelas mereka menolak nasionalisme. Sedangkan Cak Nun mengajak kita untuk berpikir secara nasionalisme yang sejati, tidak terkotak-kotak. Jadi arahnya itu ke sana loh, Gusmar. Jadi bagaimana partai-partai itu supaya ya kalau memang untuk Indonesia ya berpikirnya untuk Indonesia, bukan Indonesia untuk partainya sendiri. Seperti itu. Dan ternyata menurut versinya Cak Nun, mereka tidak mau berkumpul bersama, itu tidak mau. Jadi jangan salahkan Cak Nun seolah-olah Anda ini playing victim gitu loh. Anda sendiri berpikirnya sempit tapi kok
malah menuduh Cak Nun sebagai orang yang mendukung orang seperti Faisal Tanjung. Katanya Anda tidak mau hoax, katanya Anda mengajak masyarakat untuk melawan hoax. Tapi ini benih-benih hoax Anda tanam ketika Anda membaca Cak Nun. Ya. Ngaten nggih, saya kira perlulah untuk bercermin masing-masing kita. Jadi saya tidak akan mereaksi seseorang kalau tidak saya anggap berlebihan. Kalau hanya sekedar perbedaan ya tidak akan saya reaksi. Tapi kalau sudah perbedaan sudah sedikit kebacut ya atau kebacut banget ya akan saya reaksi. Seperti misalnya video yang lain itu yang saya di playlistnya itu ada membahas tentang radikalisme, tentang Wahabi, itu kan kebacut, maka saya reaksi. Jadi untuk Padepokan 0 km ini kenapa saya berikan nama Padepokan 0 km? Kalau Padepokan itu artinya ya tempat belajar, tempat kita mengolah rasa, olah pikir. 0 km, kenapa kok 0? 0 itu artinya jangan ngegas gitu. Jangan ngegas, ingat kepada 0, kepada kondisi suwung kita, kepada kondisi keadaan di mana kita itu bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, itu 0. Karena dengan 0 itulah kita bisa menerima kebenaran itu dengan mudah. Tuh maksudnya. Dan warnanya hitam putih. Karena di tengah hitam kita bisa memberikan titik putih. Begitu filosofinya. Jadi kalau ada yang berlebihan ya saya tetap akan mereaksi. Berlebihan kepada Cak Nun, selalu memojokkan Cak Nun, ya saya akan mereaksi, akan tak tangkis. Wahabi yang kebacut berlebihan, banyak sekali kebohongan-kebohongan Wahabi. Ya, kitab itu ada yang dipalsukan juga, terus menuduh bid'ah dan sebagainya. Itu paham-paham berlebihan ekstremis seperti itu ya akan saya counter. Ya itu kalau Wahabi itu kan ekstremisme dalam konteks beragama. Nah, kalau orang-orang yang menyerang Cak Nun itu ya ekstremisme dalam konteks komunikasi, dalam konteks hubungan sosial, berlebihan juga. Maka ya jangan berlebihan lah ya. Coba ini lanjutannya. Juga nyopir truk kok ya awakmu sak truk no. Enggak bisa. Cuman tidak saya terima 2018-2019 ini kita menghindar lah, jangan sampai mereka ke sini. Prabowo, Amin Rais, Hasim, Luhut, Jokowi, semua kita menghindar. Bukan apa-apa. Ya, kamu kan nggak mampu juga untuk saya ajak berpikir kebangsaan beneran. Wong kamu berpikirnya bangsa untukmu. Kan? Ain lo berpikir bangsa untukmu. Coba Gus Mar, nek sampean Anda bisa menjawab itu. Apa bener pemikiran Mbak Nun itu? Saya lebih percaya ke Mbak Nun. Beliau tidak punya kepentingan apa-apa. Beliau hanya pengen semuanya itu bersama. Tapi ternyata yang diajak bareng-bareng itu tidak mau karena mikir kepentingannya masing-masing. Semua orang tahu kalau misalnya lihat video ini siapa itu KB Nusantara, kita akan tahu dia berpihak kemana, condong ke siapa, kita akan tahu semuanya. Nah, kecondongan seperti ini bisa jadi berbahaya kalau karena pada kepentingan sempit gitu ya, selalu curiga kepada kelompok yang tidak sepakat dengannya ya. Jadi di sini tegas, kalau saya sendiri, kalau soal HTI saya sendiri nggak sepakat karena dia sudah anggap nasionalisme itu sudah togut, nasionalisme dari barat itu setan kan gitu. Sesempit itu kalau Hizbut Tahrir seperti Alfian Tanjung itu pola pikirnya gitu. Ya, kita kan bisa mengolah sebenarnya toh nasionalisme dari manapun asalnya, tapi begitu sampai kepada kita ya kita bisa mengolah supaya nasionalisme ini bisa menjadi kebaikan untuk kita. Kan bisa jadi pisau saja yang dibuat misalnya oleh orang kafir sekalipun, kalau sampai ke kita ya kita bisa buat untuk ngirisi Brambang, Bawang, Lombok dan sebagainya, bisa kita manfaatkan. Begitu juga nasionalisme bisa menjadi wadah untuk silaturahmi, wadah kita untuk mempermudah kita untuk jalan-jalan misalnya. Ya kalau Indonesia seluas ini kan kita jalan-jalan nggak perlu bikin paspor dan sebagainya. Ya manfaatnya juga banyak saya kira. Nggak usah kaku. Nah tapi kalau misalnya Cak Nun dituduh atau bahkan disuruh ya, Gus Mari kan meminta atau menyuruh itu ya, Cak Nun untuk mentobatkan Alfian Tanjung. Waduh, ini kok kayak mirip Heri Pras ya. Heri Pras lah ngono. Nyuruh orang itu. Ya kalau memang itu mengarah pada terorisme kan itu tugasnya Densus 88. Ya, Cak Nun tidak bertugas apa-apa, belum beliau tidak diberikan amanat apa-apa.
artinya beliau tidak diberikan legitimasi atau apa istilahnya ya, diberikan mandat secara resmi oleh negara. Jadi Cak Nun tidak punya wewenang untuk itu. Ya kenapa Gusmar kok malah menyuruh untuk ke sana? Saya tidak tahu motifnya Gusmar ini apa. Itu apakah justru akan memecah belah apa ya Gusmar kalau bicara seperti itu, memperbanyak jumlah keterpecahan di masyarakat, karena jumlah jamaah ma'iyah sendiri juga banyak seperti itu. Oke, ngoten mawon nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.